بسم الله قل الحمد لله هذه نحمده تعالى ونستعينه سبيلي ونستغفره أدعو إلى الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فنأخذ درسا في كتاب مسائل الجاهلية للإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. يقول رحمه الله تعالى بترتيب الشارح المسألتان 69 و70. الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan perkara yang dengan nomor 69 dan 70 dari perkara kaum jahiliyah, yaitu qala ziyadah fil ibadah kafi'lihim yawma ashura, bahwa mereka kaum jahiliyah menambah di dalam ibadah sebagaimana mereka melakukan di hari Ashura. Wa naqsihim aw wa naqsuhum minha, dan mereka juga mengurangi ibadah sebagaimana mereka meninggalkan wukuf di Arafat. Jadi hafizakumullah, termasuk perkara kaum jahiliyah mereka menambah di dalam ibadah atau mereka mengurangi ibadah. Menambah ibadah yang tidak ada dalil dari hujjah, tidak ada hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengurangi ibadah. Dan beliau rahimahullah taala, beliau sebutkan dua contoh. Yang pertama, mereka menambah di dalam hari Ashura. Hari Ashura, al-yawm al-ashir min syahrillahi al-muharram. Hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Dan hari ini adalah, atau hari itu terjadi padanya sesuatu yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun la'anahullah. Maka hari itu hari Allah Subhanahu wa taala menangkan ahlul haq dan mengalahkan ahlul batil. Karena itu Musa alaihi salatu wassalam, beliau puasa di hari tersebut, di hari yang ke-10 dari Syahrullah al-Muharram, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Dan begitu juga hafizakumullah, disyariatkan di agama Allah, di Islam, sebagaimana yang kita mengetahui, mengikuti apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ana aula bi Musa, atau nahnu ahaqqu bi Musa minkum fasamahu. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, dan beliau bertanya kepada orang-orang yang tinggal di Madinah, karena beliau melihat sebagian dari mereka puasa hari Ashura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya
kenapa mereka puasa di hari Ashura, al-yaumul ashir, dan mereka mengatakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Maka Musa alaihissalam berpuasa di hari tersebut. Kata mereka, dan kita juga berpuasa. Ini kaum Yahud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kita lebih aula, lebih berhak dari Musa daripada kalian. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau puasa hari Ashura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin supaya puasa di hari Ashura. Dan sebagaimana kita ketahui, hafizakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, supaya puasanya kita tidak seperti kaum Yahudi. Ini hafizakumullah, awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa. Awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa, yaitu puasa Ashura. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus wajibnya puasa Ashura menjadi sunnah saja, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Syahidnya di sini hafizakumullah, yaitu bahwa ahlul jahiliyah mereka menambah di agama Musa alaihissalam. Musa alaihissalam hanya berpuasa di hari Ashura. Adapun kaum jahiliyah dari kaum Yahudi, mereka menjadikan hari Ashura sebagai hari raya. Ini yang dimaksud, mereka menambah ibadah yang baru yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa Azza. Maka kaum Yahudi menambah dalam ibadah di hari Ashura, mereka menjadikan hari Ashura adalah hari raya. Dan mereka memindahkan rumah-rumah mereka sendiri, dan memindahkan kotanya mereka, dan juga memindahkan atau menggunakan pakaian yang bagus pada anaknya, pada istrinya, dan mereka menganggap bahwa hari Ashura adalah hari raya. Inilah hafizakumullah yang dimaksud dari beliau rahimahullah ta'ala, bahwa mereka menambah di dalam ibadah sebagaimana yang mereka lakukan di hari Ashura, yaitu menambah, mereka menjadikan Ashura sebagai hari raya. Ini hafizakumullah yang kita perhatikan. Dan ini menjadi hujjah barakallahu fikum, bahwa Allah musta'an, ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum Sufiyah. Mereka juga menambah di dalam ibadah. Mereka memastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lahir di hari Senin, dan mereka bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin. Berpuasa di hari Senin sebagaimana telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin dan hari Kamis? Beliau menjawab, hari Senin adalah hari saya lahir padanya, di dalamnya atau padanya, dan hari Kamis, hari diangkat amalannya anaknya Adam ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau puasa di hari Senin. Itu ibadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menentukan di bulan apa. Hanya beliau puasa di setiap hari Senin. Kaum Sufiyah
jatuh di dalam perkara yang dilakukan kaum jahiliyah. Mereka menjadikan hari Senin di bulan tertentu bahwa itu harinya hari rayanya mereka. Mereka berihtifal di dalam ihtifal dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin hanya berpuasa. Sebagaimana Musa alaihi salam beliau puasa di hari Ashura. Akan tetapi Yahudi menjadikan hari Ashura hari raya. Sebagaimana sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari Senin sebagai hari raya. Wallahu nasahul afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi termasuk perkara kaum jahiliyah, mereka menambah dalam ibadah. Atau dengan istilah lain, mereka berbuat bid'ah dalam ibadah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan bagi mereka menjadikan hari Ashura hari raya. Mereka menambah di dalam ibadah yang sudah ditentukan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga hafizakumullah, itu yang terjadi juga di sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menambah di hari Senin, menjadikan hari Senin di bulan tertentu adalah hari raya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ar-Rafidah, kebaliknya Ar-Rafidah, mereka zadu di hadzal yaum. Mereka menambah di hari tersebut, hari Ashura. Mereka menjadikan hari Ashura adalah apa? Yaum huznin. Menjadikan hari kesedihan. Dan mereka menangis di hari Ashura. Mereka mengatakan bahwa Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu warda telah meninggal di Ashura. Ini seluruhnya hafizakumullah perkara yang mana dasarnya dari kaum jahiliyah, menambah ibadah yang tidak ada dalil dari kitabullah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang beliau sebutkan rahimahullah, wa naqsuhum minha katarkil wuqufi bi Arafat, dan termasuk perkara kaum jahiliyah, mereka mengurangi dari ibadah. Sebagaimana kata beliau rahimahullah, mereka meninggalkan wukuf di Arafat. Itu terjadi abidahumullah di jahiliyah kaum Arab. Bahwa mereka di haji, mereka kaum jahiliyah kanu yahujjun al-bait. Mereka dulu naik haji dan menganggap itu adalah sisa dari agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menambah di dalam ibadah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menambah juga syirkiyat dan hal-hal yang tidak ada contoh dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebabkan karena pada asalnya haji Ibrahim alaihi salam al-wuquf bi Arafah. Al-wuquf bi Arafah. Akan tetapi kaum jahiliyah, mereka, sebagian dari mereka yang namanya al-humus. Sebagian dari kaum Arab, mereka bernama al-humus, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Mereka membiarkan yang lain wukuf di Arafah, tetapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Dan ini hafizakumullah menjadi contoh bahwa kaum jahiliyah juga mengurangi ibadah yang
tidak ada hujjah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik haji, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau juga wukuf di Arafah. Waktu itu kaum jahiliyah mereka mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan wukuf di Arafah. Mereka menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wukuf di Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau waqafa di Arafah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hajinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan termasuk hafizakumullah perkara yang mereka nambah kaum jahiliyah di dalam haji, yaitu tambahan di dalam talbiyah fi qaulihim labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini tambahan dari kaum jahiliyah. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi hafizakumullah, ini menjadi bukti, menjadi hujjah bahwa termasuk perkara kaum jahiliyah menambah dalam ibadah atau mengurangi ibadah. Begitu juga wallahu musta'an dengan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitabullah dan banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas melarang kita mengikuti kaum jahiliyah, melarang kita menambah walaupun sedikit pun di dalam ibadah. Dan juga melarang kita mengurangi walaupun sedikit pun dari ibadah. Al-ibadah haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala, fahiya hukmuhu wa haqquhu wa syar'uh. Ibadah adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala syar'i, haknya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa azza tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh siapapun menambah sedikit pun di dalam ibadah. Tidak boleh siapapun mengurangi sedikit pun dari ibadah. Mestinya kaum muslimin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jenisnya ibadah dan caranya ibadah dan juga waktunya dan sebabnya ibadah. Mestinya kaum muslimin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ada kaidah usuliyah, قاعدة فقهية مشهورة أن العبادات الأصل فيها الحظر والاتباع. Pada dasarnya ibadah itu tidak boleh dibuat ibadah baru, tidak boleh ditambah ibadah baru, tidak boleh mengurangi dari ibadah. Dan yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya ibadah, kaidahnya ibadah adalah dua. Yaitu yang pertama tadi, al-hadr. Yang kedua, al-ittiba'. Al-hadr bermakna tidak boleh ditambah sedikit pun dalam ibadah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berzikir, misalnya setelah salat 33, jangan ada yang dengan sengaja menambah walaupun satu. Jangan ditambah. Sudah ditentukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali zikir, maka kita ikuti sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga apalagi jenisnya ibadah. Jenisnya ibadah harus kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana misalnya sebagai contoh berkurban di hari raya, jelas bolehnya dengan apa? Bahimat al-an'am, unta atau sapi atau kambing. Maka tidak boleh kita rubah
tidak boleh kita rubah dari 3 jenis ini. Makanya tadi saya bilang harus ikuti apa jenisnya ibadah. Tidak boleh ada yang berkata, onta di sini tidak ada, tapi di sini misalnya ada, tetapi kata dia saya lebih milih binatang lain. Binatang lain. Maka tidak boleh dia merubah dari jenis ibadah. Apa maknanya Al-Ghazali? Apa rusak? Ya. Menambah atau mengganti kambing dengan binatang yang lain. Maka hafizakumullah tidak boleh dirubah jenisnya ibadah. Tidak boleh juga dirubah caranya ibadah. Caranya ibadah sudah ditentukan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Salatnya sudah ditentukan. Sebelum kita sujud ada rukuk, maka tidak boleh ada yang ketika dia salat, dia sujud dulu baru rukuk. Tidak boleh dirubah caranya ibadah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh dirubah adatnya ibadah. Adatnya ibadah yang tadi, adatnya adalah jika sudah ditentukan berapa kali kita salat, berapa kali kita zikir, dan semisalnya, maka tidak boleh kita nambah sedikit pun. Tidak boleh juga dirubah waktunya ibadah yang sudah ditentukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditentukan kapan kita salat, ditentukan kapan kita puasa, dan juga zakat dan haji. Tidak boleh ada yang rubah waktunya ibadah. Mungkin ada yang berkata saya lebih baik naik haji di bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan yang mulia. Tidak boleh, tidak sah, tidak terima karena sudah ditentukan waktunya haji. Dan begitu juga hafizakumullah tidak boleh dirubah sebabnya ibadah. Jadi hafizakumullah ini beberapa hal. Yang pertama jenisnya ibadah. Yang kedua caranya ibadah. Yang ketiga waktunya ibadah. Yang keempat sebabnya ibadah. Yang kelima adalah berapa kalinya atau adatnya ibadah harus seluruhnya kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita rubah. Tidak boleh kita rubah. Jadi ini hafizakumullah kaidah yang muttafaqun 'alaiha, yaitu bahwa pada asalnya dalam ibadah adalah al-hadr wal man'. Beda dengan apa? Adah. Al-ibadah pada dasarnya tidak boleh kita nambah. Adapun kebiasaan boleh kita nambah. Boleh kita kurangi. Asal sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda juga dengan hukum jual beli. Hukum jual beli. Al-hukum fihi al-asal al-ibaha. Pada dasarnya mubah. Boleh. Boleh kita jual beli sesuatu yang tidak pernah dijualkan beli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan di agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafizakumullah, ini menjadi contoh yang beliau rahimahullah wa taala sebutkan bahwa kaum jahiliyah menambah dalam ibadah atau mengurangi ibadah. Dan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa di agama Allah subhanahu wa ta'ala menolak seluruh perkara yang baru. Yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Baik itu ditambahkan dalam ibadah, atau mengurangi dari ibadah. Sebagaimana telah kita hafal banyak hadis Rasulullah SAW, termasuk hadis Aisyah yang masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh
di agama kita, maka amalan tersebut ditolak. Man ahdatha ila akhir hadits al-masyhur Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha fi sahihain. Dan juga hafizakumullah termasuk juga dalil hadis Anas radhiyallahu taala anhu warḍaha fi sahih Imam al-Bukhari yang kita sering sebutkan, 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Dan mereka bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengetahui ibadah Rasulullah, mereka berkata, itulah Rasulullah yang mana Allah telah mengampuni seluruh dosanya. Maka yang pertama berkata, saya akan salat malam, tidak akan tidur. Yang kedua berkata, saya akan puasa, tidak akan buka puasa. Dan yang ketiga berkata, saya tidak akan menikahi wanita. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka semangat mereka beribadah, salat malam, semangat puasa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terima ada orang yang merubah ibadah Rasulullah, merubah ibadah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia tidak masuk di dalam golonganku, umatku. Dan hafizakumullah, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai masalah ini. Termasuk hadis عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah khatib Jum'ah dan beliau melihat ada seorang yang berdiri di luar. Maka Rasulullah bertanya, siapa dia? Maka para sahabat berkata, dia namanya Abu Israil. Abu Israil. Dia adalah apa? Bernazar bahwa dia akan berdiri, tidak akan duduk. Dan dia tidak akan mencari tempat yang dingin. Ya, dia berdiri di matahari. Dan juga dia bersumpah atau dia bernazar juga tidak mau bicara. Dan juga bernazar untuk puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar apa yang dia nazarkan ini si Abu Israil, maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, katakanlah kepada dia, suruh dia duduk dan cari tempat yang lebih aman, dan juga suruh dia bicara, dan kalau puasa disuruh selesaikan puasanya. Ini termasuk juga hujjah, dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terima jika ada yang menambah ibadah. Dan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga telah datang dari sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعن قيس ابن أبي حازم, dari Qais ibn Abi Hazim, beliau berkata, Abu Bakar Siddiq pernah masuk ke rumah wanita, dan melihat wanita itu, wanita dari kabilah Ahmas, namanya Zainab. Dan wanita tersebut, dia tidak bicara sama sekali. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya, kenapa dia diam tidak bicara? Maka yang lain menjawab, wanita ini adalah bernazar bahwa dia sudah haji dan setelah haji tidak mau bicara. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda berkata kepadanya, bicaralah, dan ini adalah amalan yang tidak benar
Dan ini kata beliau adalah dari perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Rawahu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini juga dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga agama Islam. Barang siapa yang menambah sedikit di dalam ibadah, mereka menasihati dia, melarang dia menambah sedikit pun dari ibadah. Dan begitu juga Allah, ma jaa 'inda Ibn Abi Shaybah rahimahullahu taala dari tabi'i min at-tabi'in wa huwa Ibn al-Hurr rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa saya telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda memukul tangannya orang karena mereka tidak mau memakan di satu hari. Ada satu hari yang mereka tentukan, mereka tidak mau makan. Bertakarrub kepada Allah, mereka menentukan satu hari tidak mau makan di hari tersebut. Maka Umar radhiyallahu taala anhu arda menyuruh tabi'in supaya memakan. Ini di bulan Rajab. Mereka, para tabi'in, sebagian dari mereka mengagungkan bulan Rajab. Sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini. Di zamannya tabi'in, sebagian dari mereka tidak mau memakan. Maknanya mereka ingin puasa seluruh bulan Rajab. Maka radhiyallahu ta'ala anhu arda, sehingga beliau memukul tangannya mereka, menyuruh mereka makan. Memaksa mereka memakan, dan beliau radhiyallahu anhu arda berkata, ini bulan, itu bulan Rajab. Di zaman jahiliyah, kaum jahiliyah mengagungkan bulan Rajab. Padahal di agama Allah dalam Islam tidak mengagungkannya seperti yang kalian lakukan. Seperti yang kalian lakukan. Ini hafizakumullah beberapa dalil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana mereka radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mereka tidak rela jika ada yang menambah di dalam ibadah. Wa 'anil Ma'rur bin Suwaid rahimahullahu taala wa ghafarallahu lah, beliau pernah ikut haji sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Setelah selesai haji, Umar bin Khattab kembali pulang ke Madinah. Maka beliau melihat beberapa orang yang segera pergi ke tempat, ke masjid, ke tempat mereka berkumpul di situ. Mereka ingin salat di tempat tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda bertanya, kenapa mereka semangat salat di situ? Maka dijawab, mereka berkata bahwa itulah tempat yang mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi haji lewat di sini dan beliau salat di tempat ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda melarang mereka. Beliau berkata, itu hanya tempat yang biasa. Jika ada di antara kalian lewat di sekitar sini, itu waktu salat, boleh salat di situ. Tetapi jangan dengan sengaja mengadakan salat di masjid tersebut. Padahal ibadah, tetapi beliau radhiyallahu taala anhu wa arda melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sengaja menentukan satu tempat untuk salat. Hanya waktu salatnya masuk ketika Rasulullah di situ. Ini sebagai contoh dan banyak contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar Khattab juga rahimahullah wa radhiyallahu taala an melihat banyak orang yang berkumpul di bawah pohon. Di bawah pohon. Maka Umar Khattab bertanya, kata mereka itu pohon apa? Bai'atul Ridwan. Bai'at Ridwan, yang mana Rasulullah ketika di Sulh Al-Hudaybiyah beliau mengadakan bai'ah di bawah pohon tersebut. Bai'atnya bersama sahabatnya radhiyallahu taala anhum mardahum. Maka Rasulullah menyuruh dipotong pohon tersebut.
dan banyak athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam athar yang masalah masjid tadi, beliau berkata bahwa celakanya kaum Yahudi ahli kitab disebabkan karena mereka mengagungkan tempatnya salatnya nabinya mereka. Bahwa mereka, kata Al-Khattab, celakanya ahli kitab karena mereka mengagungkan tempatnya ibadahnya nabinya mereka. Dan ini ahbinakumullah, jika kita lihat tadi kita disebutkan, kita akan melihat bahwa berapa banyak kaum muslimin ketika pergi haji atau umrah, mereka dengan sengaja mencari tempat-tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di situ, seperti Ghar Hira. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi haji dan umrah tidak pernah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Ghar Hira. Ini hafizakumullah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa athar dari Bakr Siddiq dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum mardahum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengikuti sunnahnya mereka, sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Alhamdulillah mereka tidak pernah ada di antara mereka yang menambah sedikit pun dari ibadah. Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan athar yang sangat masyhur, atharnya Abdullah bin Mas'ud inda Imam Ad-Darimi rahimahullah, yang masyhur, yang mana ketika beliau masuk ke masjid dan beliau melihat beberapa kaum di masjid berkumpul dan mereka bertasbih, bertahlil menggunakan batu. Maka radhiyallahu taala anhu ardah mengingkari apa yang mereka lakukan. Beliau sehingga berkata, kalian apakah lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu dalalah. Dan sebagaimana di akhir athar bahwa ujungnya mereka ini yang berbuat bid'ah hanya bertasbih dengan menggunakan batu, ujungnya kama qala rawi, mereka memerangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama khawarij. Jadi hafizakumullah, perkara ini yang beliau sebutkan rahimahullah taala, yaitu bahwa termasuk perkara kaum jahiliyah menambah di dalam ibadah atau mengurangi ibadah. Dan dua hal tersebut dicela di agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menambah sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala, atau mengurangi sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah al-ittiba', al-ikhlas, wa ittiba' an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini insyaallah telah kita selesaikan dua perkara yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Dan kita lihat, wallahu musta'an, bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah dalam ibadah. Bahkan ada seorang alim atau syekh yang mana dia teliti ibadah-ibadah yang ditambah di agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata bahwa di setiap hari ada ibadah yang ditambahkan oleh ahlul bidah. Setiap hari, setiap bulan ada ibadah yang mereka tambahkan. Wal'iyadu billah. Padahal telah jelas bahwa agama Allah Subhanahu wa taala menolak seluruh perkara yang baru. Termasuk yang kita pernah sebutkan dari beberapa ulama
termasuk ulama Syafi'iyah rahimahullah taala, kan Nawawi dan gurunya An-Nawawi Abu Syamah rahimahullah menulis kitab tentang apa? Al-Bid'ah. Abu Syamah rahimahullah taala wa ghafarallahu lah. Gurunya Al-Imam An-Nawawi ketika meninggal, Al-Imam Abu Syamah, gurunya An-Nawawi, yang menggantikan dia ngajar di tempat yang ngajarnya Abu Syamah adalah An-Nawawi rahimahullah taala. Dan juga muridnya An-Nawawi Ibnu Al-Attar rahimahullah taala, ketika beliau syarah Arba'in Nawawiyah, beliau juga rahimahullah taala, beliau memberikan beberapa contoh dari perkara yang baru yang diadakan sebagian kaum mubtadi'ah. Ini ahbarakumullah, ulama ahli sunnah wal jamaah dari seluruh mazhab. Bahkan sebenarnya telah saya kumpulkan beberapa kaidah dari ucapan A'immatus Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala yang membantah bid'ah dari A'immatus Syafi'iyah rahimahumullah ta'ala, wa ghafarallahu lahum. Ila huna subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.